Dalam perjalanan 35 tahun banyak dinamika yang saya temukan, termasuklah hari ini. 35 tahun saya ceramah, baru hari ini saya tidak dikasih air minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه وذريته أجمعين وبعد. سماحة الفضلاء والكرامة para masyayikh, para alim, para kiai alal akhas, mudirul ma'had Islamic Boarding School Kuburaya, Fadilatul Syekh Mansur Zahri Al-Hajj, Excellencies, the leader of Islamic Boarding School of Kuburaya, Mr. Mansur Zahri Al-Hajj, ingkang kula mulyakaken para yai, para ulama ingkang sami-sami dimuliakan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu sami-sami dimuliakan sareng Gusti Allah, para ajengan, para kiai, langkung-langkung kiai atanapi ajengan Mansur Zahri Al-Hajj, sebaten kalau muljaaki, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, para santri sekalian, tepuk tangan untuk Al-Mansur. Sudah 5 bahasa. Sekarang pakai bahasa apa, Pak? Malu rasanya jika saya tidak membalas pantun barusan. Kalau Kiai Mansur Zahri bisa berpantun, apakah dia pikir si Pitung tidak akan membalas itu? Kebetulan yang hadir di tengah-tengah kita, guru mulia kita, putri tercinta dari seorang alim, al-alim al-allamah, Fadilatul Syekh, Allah yarham, Khairuman Ar-Rahbini, tengah hadir bersama kita. Nyai, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya sempat hadir di pesantren Panjenengan, pesantren Wali Songo. Bukanlah batang sembarang batang. Batang ini diambil dari Punggur. Saya datang kemari bukanlah sembarang datang. Saya hanya sekedar untuk menyaksikan acara di Al-Mansur. Terima kasih atas undangannya dan atas segala perhatiannya. Pisang emas dibawa berlayar, masaklah sebiji di dalam peti. Hutang emas insya Allah mampu Ustadz Mansur bayar, tetapi hutang budi insya Allah pasti kita bawa mati. And I think this time I am very speechless. Cak apa Ki Guru?
Kulo niki asli Madura, Pak. Saya ini asli Madura. Saya pernah dikasih pertanyaan sama jamaah, Pak Yai panjenenganipun asli ini dari mana? Saking pundi? Saya jawab, banyak orang berpikir bahwa saya ini bukan Madura. Karena saya bahasa daerah, alhamdulillah Allah mengkaruniakan saya 5 bahasa, Pak. Saya di mana-mana pakai bahasa Madura, kalau ketemu Madura. Karena saya sering di Jawa Tengah, saya pernah ngaji di Jawa Tengah, saya berbahasa Solo. Karena istri saya itu orang Jawa Barat, kebetulan putri ibunya itu juga ngajinya di Cianjur, saya juga di Cianjur, Ibu Nyai. Saya menikah dengan perempuan Jawa Barat. Siapa tahu ada santri yang mau jadi nomor 3, boleh? Kontrol tepok pobi gurune geluk ada. Mohon maaf Ibu Nyai Umi Kaltum, tadi beliau bisik-bisik sama saya. Beliau bilang saya sangat mengagumi Kyai Khairul Manarrah Bini. Hampir semua perjalanan kehidupan athar atau jejak langkah beliau ikuti. Cuma satu yang beliau belum berani, dan itu off the record. Cukup saya saja yang tahu, dan itu sudah ketiga kalinya diakad sama saya. Pertemuan hari ini mudah-mudahan bukan hanya pertemuan di dunia. Saya sangat percaya dan meyakini agama Allah. Bukankah Allah telah menjanjikan bagi kita umat Islam, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, bahwa orang yang hatinya membawa iman kepada Allah, yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, senantiasa beramal salih, dalam hal ubudiyah dia selalu tegak dan lurus kepada agama Allah, dan di dalam hal amaliyah dia senantiasa adalah adil, tusawiyah dan tawazu. Kelak mereka akan dipertemukan kepada Allah Rabbnya, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajahnya dikumpulkan dalam keadaan berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, menghadap kepada Allah Rabbnya dengan pandangan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Maka selamat untuk anak-anakku, para hafidh dan hafidhah, para hufadh yang telah menghafalkan Al-Quran dengan susah payah. Kalian bukan hanya sekedar mewarnai nuansa dan khazanah Islam, tetapi kalianlah menjadi salah satu sebab pada hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Kalau bukan karena panggilan Allah melalui iman kita, tak mungkin rasanya kita menyanggupkan atau menghadiri majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Al-Mansur Boarding School Kuburaya ke depan semakin banyak melahirkan para hafidh dan hafidhah, para alim dan alimah, para abid dan abidah, dan orang-orang yang senantiasa mampu menjaga keberlangsungan hidup umat Islam di tanah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena salah satu tugas dan fungsi kalian adalah himayatul ummah. Salah satu tugas pokok dan fungsi kalian, salah satu diantaranya adalah menjaga umat ini. Jangan sampai umat ini bergeser dari keyakinan tauhidnya kepada Allah dan tidak lagi mencintai Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 35 tahun saya berceramah. Dalam perjalanan 35 tahun banyak dinamika yang saya temukan, termasuklah hari ini. 35 tahun saya ceramah, baru hari ini saya tidak dikasih air minum. Rasa-rasanya ceramah ini mau saya potong 2 menit ke depan ini. Jak madurana ngangko kiai ner. Aduh, saporane kiai ini ke musim mojen kiai. Mon amplop kibi kul kibi saya tahan ke mon naing saporan. Para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah, pesantren
Dalam sejarahnya yang panjang, ada yang sebagian menyebut abad 17 pesantren sudah berdiri di Indonesia. Artinya 300 tahun lebih pesantren di Indonesia itu berdiri. Pesantren tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu-ilmu agama yang berkaitan tentang akidah, yang berkaitan tentang usuluddin. Akan tetapi dunia pesantren mengajarkan ilmu syariah yang kita dengan ilmu fikih sebagai tata aturan kehidupan ubudiyah dan amaliyah. Dan di samping itu pesantren mengajarkan kepada kita umat Islam bagaimana memiliki akhlak atau adab yang baik. Maka Bapak dan Ibu sekalian, bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Kiai Mansur dan jajaran para ustadz, para muallim dan para murabbi di pondok pesantren ini, karena Anda telah memasukkan putra-putri Anda di saat dan waktu yang sangat tepat, yakni di pondok pesantren Al-Mansur Kuburaya. Kesananya pesantren kemudian lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan zamannya. Bukankah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagaimana dikutip oleh Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, walaupun sebagian ini mengatakan hadits, tetapi demi kehati-hatian saya menyebutkan hanya sebagai kutipan dari Imam Syafi'i rahimahullah, man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, hendaknya dia berilmu. Sebagaimana yang digagas oleh Kiai Mansur, bahwa pondok pesantren atau Al-Mansur Islamic Boarding School tidak hanya sekedar mengajarkan para santri dan para murid mengenal Allah Rabbnya, akan tetapi dalam konteks kehidupan sosial, pesantren ini sudah memberikan ilmu pengetahuannya. Tinggal bagaimana ke depan agar para santri dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya di tengah masyarakat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zamannya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam 5.000 tahun yang lalu sampun ngendikan, Pak. Nabiullah Ibrahim lastari ada 5.000 tahun sekalangkau. Ini ada yang orang Sunda? Ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya udah, saya pakai bahasa Madura saja. Kanjeng Nabiullah Ibrahim lastari ada. Alal akili ayyakuna 'arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi wa 'arifan bi rabbih. Manusia yang hebat dan cerdas serta berakal, hendaknya dia tahu akan kebutuhan zaman. Kebutuhan zaman ke depan pasti lebih banyak dan lebih komplit sifatnya. Maka jika dunia pendidikan, khususnya dunia pesantren, tidak mempersiapkan para santri dan para murid dalam hal ilmu pengetahuan yang menyangkut kebutuhan dan kehidupan duniawi, maka dapat kita pastikan dari sekarang akan kesulitan menghadapi masa dan zamannya. Ibu punya ini apa namanya? Baik. Kalau ibu jarang ketemu saya, sebagaimana disampaikan oleh Kiai Mansur, saya memang jarang ketemu dengan jamaah. Tapi untuk memudahkan para jamaah, karena sekarang sama-sama pegang HP, nanti yang punya channel Facebook dan YouTube, buka channel saya di Zen Mohsin Official. Bukan promosi. Ya imun ta'ano icek sarana gelul. Silakan buka, nanti di situ ada dakwah saya, dakwah wasatiyah, yang mengajarkan Islam dengan mengedepankan akhlakul karimah dan prinsip wasatiyah sebagaimana yang digagas oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Terima kasih para ulama, para yai, para pengurus Nahdlatul Ulama, baik dari ranting, cabang, dari NWC sampai cabang Kuburaya, mungkin juga telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Maka kata Nabiullah Ibrahim, manusia yang pintar cerdas pasti akan tahu kebutuhan zamannya. Yang kedua, mempersiapkan diri menghadapi masa depan, dan jangan lupa dia harus tahu dan mengenal Allah sebagai Rabb-nya. Maka dunia pesantren dapat mampu menggabungkan dua pemikiran.
hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan duniawi yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia pesantren menjawab semua tantangan zaman. Menjadi santri tidak usah khawatir, jadi santri harus bangga, karena tanpa santri bisa dipastikan negara Indonesia tidak akan pernah berdiri, karena pesantren, ulama pesantren, kiai pesantren, ustadz pesantren, dan santri yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Aduh, udah tinggongku. Lampu ancam di ya ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, para tretan, para rabu sebutan kalau muljaki, para sedulur sedanten ingkang kula mulyakaken, saudara-saudara. Nah, ini banyak Melayu banyak sini ya. Alhamdulillah. Saya punya adik kelas dulu, kebetulan menyelesaikan pendidikannya di Al-Ahqaf University, Yaman. Dari Indonesia, memang dia ini murid pinter, santri pinter, alumni Lirboyo. Yang saya tahu seperti itu kira-kira. Alim dan pinter, tetapi cerdas itu ternyata penting. Ketika sampai di Yaman, dia kaget. Karena dia melihat satu toko, nama tokonya Alif Yasin Karim. Bingung dia. Alif Yasin Karim. Kaget dia. Oh, mungkin ini toko yang menjual Yasin. Hanya dengan sok lagaknya dia masuk, Masya Allah. Assalamualaikum Abu ya. Waalaikumsalam. Kalau bahasa kita silakan. Loh, yang dia cari kitab Yasin, ternyata dia keliru. Rupanya toko es krim. Alif Yasin Karim, kan dibaca Arab ice cream. Ini santrinya masih ada, ini ustadznya masih ada. Kebetulan hari ini masih dosen di IAIN Wali Songo, di Sunan Ampel kalau tidak salah. Jadi cerita sama saya, Mas, saya sempat malu di Yaman, Mas, waktu ngaji di Al-Ahqaf. Kok bisa malu? Saya niat masuknya cari surat Yasin, tahu-taunya yang saya masuki toko es krim. Sama dengan apa yang pernah saya sampaikan sama Yai Mansur dulu ya, bahwa santri itu pinter, cerdas, akalnya luar biasa. Kalau nggak percaya tanya Pak Iqbal ini. Kalau nggak pinter yang nakal gitu. Yai Mansur, kira-kira santri di sini ada yang nakal nggak? Iya, mentak nakal teko jak santri. Nyari murid paling nakal di sekolahnya luar, tak jejel ke santri mah. Banyak dalil mah. Ini ada yang ngerti bahasa Madura mboten? Lapos danten nggih. Ngerti setuju? Kalau Anda tidak kuat silakan lambaikan tangan ke kamera. Oh, ternyata banyak yang tak paham bahasa Madura. Jadi begini, bismillah. Anak saya sudah berdiri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Yai Mansur, waktu saya sampai jam berapa Pak Yai? Jam berapa? Kita sepakat dulu. Saya yakin ibu-ibu yang datang ke sini ada yang jam 7 ya. Datang jam 7, jam 8. Dan saya yakin semuanya pada lapar. Belum ya? Alhamdulillah kalau gitu ceramah saya tidak usah lama-lama, nanti kita selesaikan sampai jam 5 saja Pak ya. Ya, nanti saya menyesuaikan saja. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, santri itu pinter Pak. Tanya sama Ustadz Bahyun ini, akalnya santri banyak ya Lek ya. Beliau adik saya, masih kupu gitu. Tahun 87
Di salah satu pesantren saya dipercaya sebagai mudabbir. Saya dipercaya sebagai ketua keamanan tahun 87. Karena saya ini keamanan, kesana kemari yang saya bawa rotan. Kenapa saya dipilih? Apa karena saya paling alim, paling pintar? Enggak. Karena saya paling nuakal masa itu. Jadi kiai mengambil inisiatif, anak santri yang paling nuakal itu harus jadi mudabbir. Kenapa? Biar berhenti nakal. Suatu malam tiba-tiba ada salah satu santri yang kebetulan masih saudara gitu. Jam 11 para santri sudah harus tidur. Tiba-tiba jam 12 dia keluar. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ngapain kamu keluar jam segini? Ini udah jam 11, jam 12. Jam 11 kamu tahu aturannya harus tidur. Iya mas. Tapi saya lapar mas. Ya bicara lapar makin kok lapar lembekeran. Terus urusannya kamu keluar dengan laparmu itu apa? Kantin sudah tutup, toko di sebelah sudah habis tutup semua. Mas, saya punya uang. Aduh, binar bagi saya. Bagaimana ya? Ya kalau soal uang itu kan jadi cair semua suasana. Yang marah jadi nggak marah loh Pak. Lalu pangapunten Ibu Nyai, Ibu Nyai Mustamirah. Saya bukan menjelekkan istri saya. Di mana-mana yang namanya istri mah sama atuh Bu. Hek coba, di mana-mana istri mah sama. Kunaon gitu Pak Ustadz, kieu tah cerita nanya, orang ceritakeun. Istri saya kalau saya pulang ceramah jam 1 malam, tahu dia saya jadwal jam 1 malam. Kecuali saya jadwal seperti luar provinsi. Dan hebatnya perempuan atau istri di mana-mana, mata tertutup tapi penciumannya bagus. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Buka pintu jam 1. Mata dia tertutup, tapi tangan dia itu yang tak sanggup saya. Setor gitu. Jam 1 malam buta, mata tertutup, tapi dia tahu di mana saya nyimpan uang. Cobalah. Engki Pak, pada Pak, mungkin sampean Pak. Ora pada Pak. Aduh, kalau pada korban istri iki mungkin sampean Pak. Dan suatu hari lucunya, pripun? Lucunya apa? Saya simpen uang saya itu di peci hitam Pak. Aman insya Allah ini. Pikiran saya kira-kira seperti itu Mas Iqbal. Saya yakin istri saya nggak bakal tahu kalau saya nyimpen uang 300.000 dalam songko hitam. Tujuannya besok buat sopir, buat beli bensin. Tapi subuh-subuh istri saya bangunin. Abi, Gem, bangun. Ini istri saya ini kalau malaikat mau cara bangunin. Saya bilang, what happened? What happened? Ayah naon ya teh? Sok nyarios. Ada apa? Istri saya pegang peci hitam saya sama uang 300 dalam hati saya. Aduh ya celaka pangeran. Istri saya nanya, Bi, ini uang apa? Saya mau jawab apa coba? Iya ini uang apa? Kenapa disimpan dalam peci? Kenapa nggak ngomong terus terang? Itu namanya uang naas Umi. Uang naas maksudnya apa? Ya gimana nggak dibilang uang naas, sudah saya simpan, udah saya sembunyiin, kali ketemu. Artinya itu uang naas. Artinya apa? Bahwa sebenarnya kita ini hari ini sedang butuh seorang sosok yang dapat memberikan semangat kepada anak dalam hal apapun. Dan sosok yang sangat istimewa dalam hidup kita adalah seorang perempuan yang bernama ibu. Tepuk tangan untuk para ibu. Tanpa seorang ibu, siapalah saya? Tahun 86 akhir saya diantarkan oleh abah saya. Karena masa itu belum ada penerbangan agak mahal, hanya ada beberapa penerbangan milik pemerintah. Naik kapal pun hanya kapal dagang. Saya diantarkan ke pelabuhan masa itu. Umi saya pegang pundak saya dan bilang, "Nak,
kamu tidak berhak bodoh. Kamu berhak pintar. Kamu berhak menjadi orang pintar, hebat seperti yang lainnya. Maka ketika saya sampai kepada guru saya mengatakan, dari mana asalmu? Saya jawab, saya dari Kalimantan Barat. Kaget guru saya. Waduh, Kalimantan Barat makan orang ya? Saya jelasin, saya dari kampung Yai. Jawaban beliau apa? Nah, ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau kana abahu li'am. Ilmu itu pasti memuliakan orang yang memiliki ilmu. Walaupun engkau lahir dari anak seorang petani biasa, walaupun ayahmu pejabat, walaupun ayahmu orang kaya, walaupun ayahmu orang berpangkat, tetapi jika seandainya engkau tidak belajar, maka niscaya engkau akan sama dengan yang lainnya. Tapi walaupun dirimu lahir dari seorang rahim ibu yang biasa, dari seorang perempuan tani biasa yang tidak memiliki kecerdasan apapun, yakinlah ketika engkau berilmu, maka engkau akan dimuliakan oleh Allah karena ilmumu. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah kecewa karena kita lahir dari orang biasa, tapi ternyata kita dilahirkan dari seorang sosok perempuan yang luar biasa, dan itu adalah sosok ibu yang tidak akan pernah ada gantinya. Maka untuk anak-anakku sekalian, para santri di Al-Mansur, sepintar apapun kelak kalian nak, sehebat apapun kalian pada masanya nanti, dan seperti apapun kalian di tengah-tengah masyarakat, ingat jasa orang-orang yang pernah menjadikanmu seperti ini. Hidup itu tidak bim salabim, hidup itu tidak abrakadabra, hidup itu tidak terjadi dengan tiba-tiba, tetapi ada sebuah proses yang panjang. Dan makanya tidak salah jika seorang bijak mengatakan al-ummat rasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Seorang ibu ketika melahirkan anaknya yang bersusah payah antara hidup dan mati, jika seandainya seorang ibu mampu memilih dan diberikan pilihan, apakah dia akan memilih antara anaknya atau dirinya? Dia akan tetap memilih anaknya. Baik. Anak kalau banyak. Maka kenapa kemudian anak itu menjadi cerdas? Karena rahasia besarnya ada di sosok yang lemah lembut yang bernama ibu. Dari situlah kemudian saya belajar, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menciptakan aku seorang hambamu yang paling lemah dan paling hina. Tetapi ternyata kemuliaanku bukan karena diriku ya Allah, kemuliaanku karena doa dari seorang ibu yang setiap saat, setiap waktu dan setiap kesempatan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka berterima kasihlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada orang tuamu. La yaskurullaha man la yaskurun nasa. Tidak mungkin manusia itu mampu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada manusianya. Manusia yang pertama yang pantas mendapatkan ucapan terima kasih, ibu dan ayah. Yang berikutnya adalah guru. Ibu memiliki tempat yang istimewa di hati kita, sedangkan guru tempatnya tidak akan pernah tergantikan. Terima kasih para guru, para muallim, para ustadz, para kiai, para alim yang telah mengikhlaskan dan menginfakkan ilmunya untuk para umat, dan khususnya Kiai Mansur Zahri dan para ustadz-ustadz yang telah mendidik para santri di pondok pesantren ini, terlebih para hafidh dan hafidhah. Mudah-mudahan kelak Allah mengumpulkan kita bersama Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita mesti percaya kepada Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh Al-Quran, oleh kalian Al-Quran, karena pada masa nanti di yaumil qiyamah Al-Quran akan datang sebagai penolong bagi kalian semuanya. Tadi ada simbol dari seorang anak yang telah hafidh dan hafidh, memberikan mahkota kepada sang ibu atau ayah. Sebab kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Janji Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Barang siapa yang membaca Al-Quran dan kemudian beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka Allah akan memberikan mahkota kepada orang tuanya kelak di yaumil qiyamah. Semoga anak-anak kita yang telah hafid Al-Quran Allah jadikan sebagai anak salih dan salihah. Para murid-murid yang ada di madrasah dan di pesantren ini Allah jadikan sebagai penerus cita-cita dan perjuangan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Singkat cerita aja tadi ini sudah malam, masuk saja, bawa uangmu. Mas, saya nggak bisa tidur mas. Ya udah, tunggu subuh nanti. Tiba-tiba murid yang ini ngelihat ke pohon jambu punya tetangga. Kalau ini mas, oh haram. Wah boleh, ini punya tetangga. Lagian sekitar pondok itu tanggung jawab dan tugas saya sebagai mudabbir. Tapi gimana mas, saya juga lapar mas. Ya, bicara lapar, saya juga lapar. Tapi dalam hati saya, ya Allah, mudah-mudahan jambu ini ada yang jatuh ya Allah. Kalau jatuh hukumnya kan udah beda ya Allah. Dari syarikat menjadi luqatah, menjadi harta temuan. Tunggu punya tunggu, ternyata sampai jam 1 jambu tidak jatuh. Ya udah Cong, masuk aja kamu Cong. Ya udah mas, saya masuk mas. Tak lama kemudian dibalik lagi, mas, gimana kalau kita berdoa mudah-mudahan ada kalong yang makan. Tahu kalong bu? Tahu kalong? Kelewang yang suka makan buah itu. Kami berdua berdoa di bawahnya, ya Allah, kami ini adalah dua hambamu yang lapar ya Allah. Kami mau ngambil, nanti kami mencuri dan itu haram ya Allah. Mudah-mudahan ada kelewang ya Allah. Kelewang datang tak abid, alhamdulillah. Tunggu tadi saya keker pak. Ya udah gini saja, kita ganti dalil sih. Ini kita lempar kelewangnya, siapa tahu nanti buahnya jatuh. Setengah jam berlalu kami lempar kalongnya, alhamdulillah kalongnya lari, buahnya jatuh. Jadi kami bingung nih, ini hukumnya apa mas? Masih luqatah kan mas? Oh bukan, ini namanya ghanimah. Apa itu mas? Harta rampasan perang. Karena apa? Karena kami berdua rebutan. Itulah santri. Santri memang dididik agar mereka tidak hanya sekedar alim, tapi cerdas. Cerdas dalam berpikir, cerdas dalam berbuat, agar ucapan dan tindakannya lurus dan selaras sesuai dengan ajaran Allah melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah bapak dan ibu yang sudah memondokkan anaknya ke pesantren. Yakin ibu tidak akan pernah rugi, yakin bapak tidak akan pernah rugi. Boleh saya katakan bahwa pesantren berdiri itu awalnya di abad ke-17, bahkan ada yang mengatakan sebelum abad ke-17. Berarti 300 tahun lebih pondok pesantren berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia. Sama halnya dengan pondok pesantren Darul Ulum. Kemudian ada Hidayatul Muqtadin, dan di sini ada pondok pesantren Al-Mansur yang berulang tahun yang pertama. Mudah-mudahan Al-Mansur ke depan menjadi sebuah jawaban terhadap kebutuhan dan kegelisahan umat. Bahkan Al-Mansur harus mampu berbuat untuk bangsa dan negara, kalau perlu berbuat untuk dunia internasional. Saya yakin dengan Kiai Mansur karena uangnya banyak. Kalau memang seperti ini terus berkembang, Kiai Mansur ini tidak cocok jadi anggota DPRD. Cocoknya jadi Bupati Kuburaya. Masa nggak bisa mencontoh guru mulia kita Kiai Haji Hairuman Ar-Rahbini. Tapi nggak apa-apa Kiai Mansur, kalau sampean mau turun nanti siapa tahu butuh jurkam, boleh pesan dari sekarang. Tapi kalau pesan dari sekarang agak mahal Kiai.
DP-nya itu yang nggak mampu Kiai. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena cuaca kita sangat panas hari ini, mungkin saya tidak bisa berlama-lama. Saya khawatir ibu-ibu bedaknya juga udah mulai meleleh. Saya dalam hidup rumah tangga saya Ibu Nyai, saya selalu gurau sama istri saya. Insya Allah ibu-ibu kan tahu tipenya perempuan Jawa Barat itu kan suka guyon. Jadi ketika kemarin selesai Idul Fitr, sebelum Idul Fitr, saya sangat bahagia. Ya Allah, alhamdulillah udah tanggal 20 Ramadan ke atas, ternyata istri saya ajak belanja. Nih, kalau Umi mau belanja, belanja saja. Ini ada rezeki dari Allah. Istri saya dengan lemah lembut bilang, nggak usah saya pengen jadi wanita solihah. Wih, adem hati saya dengarnya. Enak dengarnya. Saya ngomong lagi. Ngomong apa tuh barusan Mi? Nggak salah nih. Enggak, saya pengen jadi wanita solihah. Itu perempuan ibu-ibu kan pada ke pasar, biarin saja. Itu kan hak mereka, Bi. Saya di rumah saja. Alhamdulillah ya Allah, istri saya udah solihah ya Allah. Pasti Lailatul Qadar ada dapat dalam hati. Setelah 1 hari berselang, keyakinan saya berubah. Karena di depan pintu sudah mulai banyak paket. Dan saya yakin penyakit ini sama dengan ibu-ibu kita yang di depan ini. Malamnya saya bilang sama istri, Mi, alhamdulillah Umi teh udah jadi solihah bener ya, tidak nyusahin suami. Iya, katanya kan. Tapi ternyata, aduh kumahanya, jadi nggak enak saya. Perasaan tiap hari hitungan di saldo di bank udah habis kayaknya nih. Rupanya setelah malam, kita malam-malam salat tahajud, dan istri saya pun juga ikut bangun. Ternyata yang dibuka sepi. Allah karim, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini saya ceramah ini sekalian guyon Ibu Bapak, artinya biar kita ini mah nggak tegang-tegangan, cukuplah kita ini menjadi Muslim Indonesia yang wasatiyah, Islam yang rahmah, Islam yang rahmatan lil alamin, membawa hawa kesejukan dan keteduhan bagi umat. Saya bertetangga dengan non muslim, dan alhamdulillah berapa bulan lalu ada yang satu mu'alaf lagi, namanya Pak Apeng. Pak Apeng ini masuk Islam gara-gara bangkrut usaha dengan temennya namanya Pak Amin. Singkat punya cerita, karena waktu kita udah siang, jamaah laporan sama saya, guru, Pak Apeng itu yang baru mu'alaf itu rajin sholat ke masjid, tapi sholatnya rada aneh. Kunaon gitu nya, tiap kali waladhdallin eta mah nggak pernah amin. Setiap kali waladhdallin nggak pernah amin. Jamaah laporan, akhirnya subuh-subuh saya tunggu Pak Apeng. Pak Apeng ka dieu, saya bilang kan calik di dia tak linggih. Ada apa Pak Guru? Gini Pak Apeng, saya teh dapat laporan dari jamaah. Kenapa Pak Apeng setiap kali sholat waktu waladhdallin nggak pernah amin? Marah sama saya, dibanting songkoknya. Saya masuk Islam Pak Gulu ya, dengelin ya. Saya masuk Islam gala-gala bangkrut diakalin sama si Amin. Pas aku sembayang, aku sholat, aku dengan imam baca waladhdallin amin semua. Hati aku sakit. Gala-gala amin aku kok. Pak Apeng, enggak bisa. Begini Pak Apeng, waladhdallin itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi. Sahabat melihat Nabi salat waktu waladhdallin, Nabi memerintahkan amin sebagai bentuk, ya Allah kabulkan doa kami. Tak bisa. Aku ancol galak-galak amin.
Aku bangkrut gala-gala amin. Kalau aku amin lagi nanti aku kena akal dia lagi. Hari ini marga bukan nggak bolong. Nah ini maka penting Pak. Sekecil apapun ilmu dan pengetahuan itu menjadi sebuah potensi besar. Potensi besar untuk baik dan buruk. Kula mau nengah apa nih? Kita sampai bangkitnya geloto. Kula mau untuk bangkitan Pak Apeng amin kada Pak Aming. Kikir ke kula Pak. Artinya apa? Bahwa kita hari ini sedang dikumpulkan di sebuah tempat yang insya Allah mubarak, di sebuah tempat yang insya Allah di dalamnya ada ilmu hikmah, ada kebaikan di dalamnya. Maka ke depan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan atau dilaksanakan setiap tahun oleh pondok pesantren ini menjadi sebuah perbaikan dan kebaikan. Dan saya agak kaget barusan Ibu, saya ini kaget ketika masuk ke tempat acara karena setahun yang lalu Pak Yai kita di sana ya. Setahun yang lalu saya diundang juga. Tapi kalau bisa jangan tiap tahun Pak Kiai. Saya lihat pilarnya ini ingat di mana saya dulu pernah menimba ilmu. Namanya Akdeniz University Anatolia of Turkey. Kaget saya. Wah, ini nama PSD nama Pak Kiai. Dulu saya tidak percaya perdukunan Pak. Tidak percaya saya. Pertama memang melanggar hukum Allah. Saya nggak percaya tuyul. Tuyul bagi saya itu nggak ada. Itu mitos. Tuyul itu mitos bagi saya. Tapi setelah saya melihat pentas ini, saya baru yakin dan percaya ternyata tuyul itu masih berfungsi, Pak. Enggak, ini guyon Pak Yai, ini guyon Pak Yai. Jangan diambil hati, nanti malah nggak disungkemin lah ya coba. Oh, saya ini malah khawatir sama Pak Yai Mansur. Karena sebelum ditutup, saya pernah dikerjain sama jamaah yang rupanya temen satu angkatan di pesantren, Pak. Saya diamplopin habis acara malam jam 12. Saya pulang udah nyebrang sungai lagi kan, hujan lagi. Nah, jadi asisten saya bilang, "Mbah, amplopnya ini mau dibuka nih." "Ya, buka-buka aja lah," saya bilang. Saya lagi tidur di mobil. Amplopnya tebal, Bapak. Tebal, asal tebal, eta mah segede kieu. Teh anu ngabuka. Mohon maaf, saya buka mereka deg-degan. Kudu ngaraci benjan nih kok. Tah buka jong. Sekali dibuka apa, Pak? Kardus, Pak. Ada tulisan lagi, "Maaf, Anda belum beruntung." Saya mah jadi khawatir sama Pak Kiai Mansur ini. Terima kasih. Walaupun ini singkat tapi mudah-mudahan menjadi motivasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Islamic Boarding School An Mansur. Para kiai, para romo, para ajengan, para ustadz, para amalim, para murabbi, para ustadz dan ustadzah, para santri yang sangat luar biasa. Saya sangat berbahagia bertemu dengan para santri. Terbayang rasanya di mana saya pernah seperti kalian 35 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan orang-orang hebat, dengan kiai-kiai hebat, dengan ustadz dan ustadzah yang hebat, serta orang-orang tua yang hebat. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Terima kasih karena memang waktu kita sudah hampir memasuki waktu zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita. Dan mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya sekedar pertemuan di dunia, tetapi kelak pertemuan ini menjadi pertemuan hingga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman kepada kita, "Kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makanlah sepuasnya, minumlah sepuasnya, nikmati surga ini sepuasnya, kata Allah, karena kalian pernah bersusah payah waktu hidup di dunia. Terima kasih Yai Mansur. Semoga Al Mansur Islamic Boarding School ke depan semakin lebih baik dan semakin bermanfaat bagi umat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak kita Al-Mukarram Kiai Haji Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, banyak tausiah, banyak nasihat yang menjadikan kita lebih termotivasi untuk semangat di dalam berdakwah, untuk semangat di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, agar kita selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat ini tibalah saatnya kita berdoa bersama dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita peroleh dari majelis taklim ini memberikan keberkahan dan kemanfaatan buat kita bersama. Sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari daripada ibadah, daripada apa yang kita maksudkan di tempat ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa aqusu bi dzikri ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummahati wa dzurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyina mursalina wa ali kulli washabi kulli najma'ina wat tabi'ina wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi jamil masyaihina wa mustahikina wa munawibina wa ustadina wa ustadatina wa muallimina wa muta'allimina wa aqusu bi dzikri ila hadrati murabbi ruhina almarhum bi rahmatil hayyil qayyum Ki Haji Khairuman Arahbini, muassis Ma'had Darul Ulum. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah daripada para masyayikh, para ustadz, para guru kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdal hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indakal a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyahum fi kanafika wa hifdika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin maridin wa jabbarin anidin wa dhi ainin wa dhi baghin min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqana bit taqwa wal istiqamah wa aidana min mujibatin nadamat innaka antas sami'ud du'a. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wassi' lana fi rizqina wa barik lana fima a'taitana wa ja'alana mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alana wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa tullabana wa tullabatina min ahlil ilmi min ahlil ilmi min ahlil ilmi wa ahli tuqa wa ahlil khair wa ahlil Qur'an ya Rabb.
wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa ahli dhair. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna du'aana bisirri min asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari